90.000 Pak, kok bisa 3M? Jadi 3M. Kita wajib review ulang metode kita masih layak untuk dijalankan atau enggak. Halo semuanya, Happy New Year ya. Happy New Year. Nah, pada ini Happy New Year. Happy New Year. Pak Tito Happy New Year juga. Happy New Year, Sal. Ini saya mau say thank you buat Bapak nih. Kenapa? Ini mewakilin teman-teman juga buat say thank you pada Bapak. Ingat nggak video Q&A sebelumnya tentang analisa gold? Gold itu bukan cuma sampai Desember ya, tapi sampai Januari pun itu masih naik. Tapi kan nanti kasih tahu. Oke. Nah, itu saya profit, teman-teman juga profit berkat analisanya. Good lah. Ada TP. Nah, ini bagi teman-teman yang ketinggalan, makanya nonton video sampai habis. Dan bagi teman-teman yang profit, say thank you sama saya. Karena kalau saya nggak tanya, Pak Tito nggak akan jawab. Oh, berarti Excel yang tanya. Iya. Jadi sekarang ketahuan, kemarin bilangnya dari komen kan. Ternyata pertanyaan pribadi kan bener, saya ada feeling tuh kemarin tuh. Nggak apa. Yang penting kan sama-sama profit, Pak. Gitu. Nah, terus ngomong-ngomong sama-sama profit nih. By the way, Pak Tito, kemarin pas trading gold profitnya berapa? Saya profit 3M. Dari 90.000. 90.000, Pak, kok bisa 3M? Jadi 3M. Loh kan, saya kasih lihat juga kan, di atas saya masih ada buy lagi. Lalu dari sejak kita bikin video, Kamis lalu, kan masih naik 400 poin. Oh iya 3M. Iya. Iya kan? Ini Bapak langsung WD gitu? Langsung ide. Jadi kayak habis profit selalu langsung WD? Oh nggak selalu, khusus account ini aja, karena kan ini account yang khusus untuk seasonality. Jadi account ini hanya untuk trading dengan metode seasonality. Kalau lagi nggak ada momen ya ngapain duitnya saya parkirin, mendingan saya tarik dong. Kalau di account regular saya yang udah trading sejak tahun 2011, itu saya withdrawnya 1 tahun sekali. Oh, WD 7M. Ya. Tapi Pak, ini profitnya kan 8,5M tuh totalnya. Iya. Kenapa WD cuma 7M, Pak? Kenapa nggak langsung semua di WD gitu? Sisanya saya jadiin modal dong. Kan profit berapa, lalu saya tarik berapa, sisanya saya gulung jadi modal lagi. Kan untuk modal di tahun 2021. Ya kan, namanya bisnis, kalau bisnis jalan kan pasti kita maunya besarin. Masa kita kecilin? Iya. Kita Bener kan? nambah. Kenapa mesti 2 gitu ya? Kayak Iya, satu kenapa ya, dipisah? yang satu dipisah, yang satu pisah gitu. Kayak Oh gini, kalau misalkan account-nya kenapa saya pisah-pisah antar metode dan kenapa saya withdraw 1 tahun sekali malahan. Itu semua kaitannya ke money management. Kan mendingan kita bahas sekalian ya. Iya. Toh dari prinsip 5M kita kan yang belum kita bahas cuma tinggal money management ya. Betul. So, apa sih money management? Simpelnya kan kalau money management itu pengaturan resiko kita dalam trading, itu aja kan. Lalu poin-poin apa sih yang kita mesti perhatikan dalam money management? Pertama adalah metode. Metodenya harus tahu dulu nih, metode yang mau kita jalankan apa. Tapi yang lebih penting dari metode ini bukan metodenya ini pakai indikator apa, ya kan? Atau gimana lah yang orang suka complicated banget. Tapi yang lebih penting dari metode ini yang orang harus tahu duluan adalah probabilitasnya. Nah, probabilitasnya berapa persen? Ini yang sempat kita bahas juga di video tentang metode kan. Ya. Oke, katakanlah metodenya menggunakan probabilitas 70-30. Kemarin saya bilang, kalau sampai probabilitasnya 70-30%, ini udah bagus banget. Udah mewah banget ini metode, udah nggak ada yang perlu dirubah. dilanjutin benar kan? ya waktu itu. Kan? Lanjutin aja. Tapi dari sini kita juga tahu bahwa kita memiliki 30% untuk loss. Ini kan dari 100 kali trade kita bisa 30 kali loss loh. Iya. Benar kan? Nah, inilah yang akan membuka mata kita bahwa dengan kita tahu kita bisa loss 30 kali, berarti kita harus mengatur yang namanya risk per trade. Oke? Benar kan? Kita harus membatasi dong resiko kita karena kita tahu metode kita bisa loss. Berarti kan kita harus batasin resikonya. Gimana kita membatasi resiko kita? Simpelnya adalah ya kita bisa mentolerir berapa untuk setiap kali loss. Misalkan kayak metode saya yang saya jalankan dan kalian bisa lihat di education series kita yang pertama, itu kan resiko saya setiap kali loss nggak nyampe 1%. Anggaplah 1% ya, biar gampang ngitungnya. Oke? Berarti kalau misalkan modal awal kita 10.000, dalam setiap kali trade, saya hanya mau loss dan saya hanya siap loss itu $100, benar nggak? Ya. Saya hanya bisa terima loss itu 1 juta, udah nggak lebih. Berarti risk per trade saya itu sebesar $100. Iya kan? Nah, gimana lalu kita menghitung ini semua biar setiap kali tradingan kita tahu nih risiko saya akan segini-gini aja.
Berarti stop loss kita berapa? Ya. Ya kan, metode yang saya jalankan misalkan, oh stop loss-nya itu 100 poin. Ya kan? Berarti saya cuma boleh menggunakan 0,1 lot. 0,1 lot. Diatur dari lotnya juga ya kalau kayak gitu. Pasti otomatis karena lot ini akan menentukan kalau saya loss pada transaksi yang ini, maka loss saya sebesar $100. $100 ini nilainya adalah 1% dari modal saya. Oke, kalau untuk kami nih Pak, para trader individual, berapa sih risk per trade-nya? Risk per trade segini, ya maksimum 5%. Jangan pernah lebih dari itu. Langsung kita pakai 5%. Enggak dong, jangan. Di awal kita baru mulai trading nih, katakanlah kita baru buka account, baru deposit, gunakanlah risk per trade yang kecil. Nanti begitu udah profit, udah numpuk nih profit kita, oke, pasti ada dong momen-momen tertentu kita ngerasa oh ini chance profitnya lebih besar, ya kan? Nah pada momen seperti itulah kita gunakan 5%. Jadi risk per trade ini kan kurang dari 5% ya maksimum. Yeah. Pada momen tertentu itulah kita bisa berani menggunakan 5%. Ya kan? Kenapa? Karena kalau lagi loss sekalipun itu hanya akan mengurangi profit, bukan mengurangi modal. Kalau pertama langsung pakai 5% sih deg-degan juga. Iya. Shock yang ada, Iya. ya deg-degan kan. Nah, kenapa ini harus diatur seperti ini dan bagusnya benar-benar dibatasi kan? Per transaksinya dibatasi. Karena dari sini akan mempengaruhi yang namanya consecutive loss. Alias loss berturut-turut. Dari metode kita setelah kita tahu probabilitasnya nih, tadi balik lagi kan? Dari 30 kali loss misalkan dari satu trade, ada berapa yang loss-nya berturut-turut? Iya kan? Kalau kayak saya kemarin dalam contoh dalam skenario saya dalam beberapa bulan terakhir aja saya pernah loss 7 kali berturut-turut. Iya, 7. Ya, oke. Jadi dalam skenario saya loss 7 kali berturut-turut. Ya kan? Lalu saya menggunakan risk per trade 1% tadi kan. Berarti saya pernah loss sekaligus itu 7%. Kecil loss saya kan? Itulah kenapa saat saya loss saya ya biasa aja. Ya kan, satu karena memang berdasarkan probabilitasnya saya udah tahu metode saya bisa loss berapa banyak. Yang kedua, saat saya loss, saya hanya menderita 7%. Itu nggak akan memberikan pengaruh yang terlalu besar ke sayanya. Bayangin kalau tadi di awal langsung pakai 5%. Langsung 35% nih dong. Langsung 35%. Itu stres kan? Ya kan? Iya. Apalagi kalau orang yang di awal langsung pakai 10%, kan banyak banget tuh kalau orang-orang luar ngajarin dana 10.000 pakainya 2 lot gitu kan, atau pakai 3 lot gitu kan biar cepat untung. Misalkan, oke, loss 7 kali berturut-turut. Udah habis ya? Habis. Ya pantas dulu saya habis diajarin itu pertama. Ya makanya. Itu loh. Jadi ya ini semua balik lagi nih, yang kita harus pikir dari sisi loss-nya dulu. Ini mungkin terjadi. Ini kan berdasarkan probabilitas kita. Betul ya? Karena consecutive loss ini saat ini terjadi barulah akan mempengaruhi yang namanya drawdown. Drawdown. Apa lagi? Oke, drawdown adalah penurunan aset yang pernah terjadi sepanjang kita trading. Dan ingat ya, saya sudah mengucapkan sepanjang kita trading. Berarti drawdown itu cenderung akan berubah, bertambah bahkan. Ya, misalkan gini, di awal kita trading kita balik menggunakan dana 10.000 ya. 10.000 kita trading mencapai 20.000, ya kan? Dari 20.000 kita loss menjadi 15.000. Berarti pada momen ini, inilah drawdown kita yang pertama. Oh. Iya kan? Drawdown kita yang pertama. Berarti kita loss, drawdown kita sebesar 25%. Ya. Iya kan? Oke, lalu dari 15.000 katakanlah kita naik lagi nih. Ini sampai sampai 30.000 lah misalkan. Ya kan? 30.000 kita loss lagi sampai ke 20.000. Inilah drawdown kita yang kedua di sini. Saat ini drawdown kita sudah 30% lebih nih, Ya, 33%-an. Oh itu yang maksudnya dia bakal berubah terus ya Pak, yang nggak mungkin fix di situ. Betul, dan itu pasti, ya kan? Sehingga kita akan masuk ke poin nomor 5. Dari drawdown itu kita harus hitung ataupun kita harus tahu dari awal, setting dari awal yang namanya maksimum drawdown. Oh, diatur juga maksimumnya ya. Maksimum drawdown harus ada.
Nah ini kalau misalkan buat maksimum drawdown ini, buat kayak saya nih, trader individu gitu, Yap. itu berapa Pak? Oke, gini. Balik lagi kalau namanya maksimum drawdown kita ikutin apa yang barusan saya ucapin semua ya. Nah, Itu saya sarankan untuk individual trader hanyalah 50%. Ya. Kenapa 50%? Karena kalau kita menggunakan risk per trade kayak saya 1%. Ya kan? Berarti ini kan 50 kali loss berturut-turut. Bener nggak? Kali los berturut-turut. Maksudnya gini, kalau kita trading sampai 50 kali loss berturut-turut, itu namanya manusia nggak ada hokinya. Mendingan nggak usah trading. Bener nggak sih? Parah sih. Ya kan kita pakai kasihan amat. kita pakai resiko 2% sekalipun. Iya. Ya kan kalau pakai resiko 2% itu kan 25 kali loss berturut-turut. Tetap aja udah nggak masuk akal. Iya. Yang kita pakai 5%. Dan andai kan kita pakai 5%, itu berarti 10 kali loss berturut-turut. Ada yang salah dengan metode kita kalau sampai 10 kali loss berturut-turut. Ya kan? Tapi balik lagi, ini harus dibatasi. Ya kan? Kenapa? Kalau ini nggak dibatasi, pasti kita bablas. Pasti. Oke. Ya kan? Dan balik lagi, kita harus saat terjadi ini, kita wajib nge-review. Kita wajib review ulang metode kita masih layak untuk dijalankan atau enggak. Berarti ada yang salah dengan metode kita. Atau ada yang salah dengan penggunaan risiko kita. Kita sudah sudah cross the line. Itu maksudnya udah lupa diri, lupa daratan, ngerasa bisa beat the market, risikonya dibesarin kan? Iya. Saat risikonya dibesarin, mencapai titik inilah titik tertingginya. Jangan diterusin lagi. Udah harus sadar bahwa kita menggunakan risiko terlalu besar. Gitu loh. Apalagi yang nggak pakai stop loss ya kalau kayak gitu ya. Wah, itu kalau nggak pakai stop loss udah nggak keukur risikonya. Nggak bisa dibatasin. Max Nggak bisa. Max drawdown-nya MC gitu. Iya, maksudnya gini. Drawdown itu kan dihitungnya ya. Itu berdasarkan peak balance tertinggi versus equity terendah. Ya. Secara matematika kalau nggak pakai stop loss bisa dihitung. Ya. Kan, pertama kali kita store modal lalu floating Ya, loss. lihat loss-nya, floatingnya Equity-nya berapa. berkurang dong. Kelihatannya bisa dihitung kan? Ya. Tapi pada kenyataannya orang udah kalau nggak pakai stop loss itu nggak bisa hitung. Kenapa? Begini misalkan kita modal 10.000 trading kita loss 10% misalkan. Ya. Begitu loss 10%, biasa orang kalau 10% ngapain sih? Kalau nggak SL, Tungguin nggak pakai stop loss tadi kan skenario nya kan? Iya. Tungguin dong. Begitu ditungguin 1, 2, 3 hari mungkin balik lagi kan marketnya. Harganya balik lagi, jadinya profit. Ya. Bener kan? Orang rasanya belum loss. Saat duitnya balik lagi nih, orang rasanya belum loss. Bener kan? Padahal drawdown sudah terjadi. Bener nggak? Lalu trading lagi, loss lagi sampai 20%. Ya kan? Kali ini nungguinnya mungkin bukan hitungan hari. Nambah 5 hari lagi deh misalkan. Ya. Ya kan? Balik. Begitu balik lagi kan, ya udah, belum loss. Saya belum loss. Makin nggak mau pakai SL. Makin nggak mau pakai SL kan? Untung nggak pakai SL pasti bilangnya gitu kan. Iya bener. Udah sampai pada satu titik trading udah sampai loss 50% deh misalkan. Pasti akan mengatakan apa? Paling kan kayak kemarin. Ntar balik lagi. Ya, tungguin aja paling kayak kemarin. Bener nggak? Tungguin lah hasilnya MC. Ya, itulah kenapa orang yang nggak pakai stop loss mau profit berapa kali pun sekalinya loss hilang semua, ludes. Ya. Ya kan? Karena mereka udah nggak bisa ukur lagi risikonya. Dan kenapa hal kayak begini terjadi? Karena ini adalah alamiah. Namanya manusia itu tingkat risikonya cenderung bertambah setiap harinya dalam segala hal. Ya kan? Simpelnya gini, kita balik ke analogi mobil ya kan? Pertama kali kita naik mobil, gimana posisi nyetirnya? Maju. Semuanya kan kita mau lihat kan. Wah, masuk mobil, pasang seatbelt, nyeting spion. Wah, ini sangat-sangat memperhatikan safety. Bener nggak? Sebulan nyetir gimana? Mulai mundur. Sebulan nyetir mundur dong. Ya kan? Apalagi kalau ada temen. Bener kan? Iya. 2 bulan nyetir, makin mundur lagi. Bener kan? Nah, balik lagi. Sukanya kan, wah naik mobil gua aja. Kemana-mana pasti begitu kan? Namanya baru bisa nyetir mobil. Ya. Oke. 5 bulan nyetir, bawa pacar. Gimana nyetirnya? Satu tangan. Satu tangan satunya kemana? Satunya lagi pegangan. Satunya pegangan tangan dong pasti kan. Itu drawdown-nya berapa? Ya. Itu resikonya berapa? Kita sambil pegangan tangan, sambil ngobrol, sambil telepon.
Iya kan? Kayak yang kita bahas kemarin juga, hujan lebat, jalan berpasir, itu resiko bukan? Iya, resiko. Semua itu resiko. Tapi semakin sering kita menjalani, kita ngerasanya udah bisa kita handle resiko itu. Iya, Iya kan? Secara alamiah tingkat resiko kita bertambah atau enggak? Betul. Tambah. nambah. Ya kan? Dalam segala hal. Iya. Gitu. Apalagi trading. Tapi bedanya trading itu semua terukur oleh angka. Ya, bisa dihitung. Iya kan, kita bisa hitung saat kita rugi itu terukur oleh angka. Jadi lebih mudah untuk kita batasi. Dan batas maksimum adalah 50% kalau untuk individual trader. Kalau seperti kita di sisi TF kita hanya membatasi sampai 30%. Ya kan, makanya kalau saya waktu loss 7 kali berturut-turut itu udah 7%, itu memberikan pengaruh ke saya walaupun nggak besar. Karena saya membatasi hanya mau 30% total drawdown saya. Jadi sekarang, kalau saya gambarkan semuanya, apa sih kaitannya ini semua? Gimana mungkin ini bisa saya capai dengan pengaturan risiko yang kecil? Jelas kan dengan begini lihatnya, oh inilah money management. Semua saling berkaitan.